Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahyani dengan NIM 186500045. Di video ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah manajemen proyek TI. Di mana di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko proyek. Problem atau masalah secara waktu timbul dari aktivitas atau keputusan yang dilakukan pada masa lalu, sehingga saat ini sudah terjadi dan sudah diketahui dampaknya. Sebagai contoh, macet di Jakarta merupakan gambaran dari masalah karena sudah terjadi pada kondisi saat ini dan penanganan ke depan dilakukan oleh manajemen krisis. Sementara risiko merupakan kejadian yang belum terjadi, baru merupakan perkiraan akan keterjadiannya pada saatnya nanti. Apakah akan benar-benar terjadi atau tidak tergantung dari penanganan dan tindakan yang akan dilakukan. Kemudian ada 3 komponen yang berkaitan dengan risiko: efek, 2 ketidakpastian, dan 3 sasaran. Risiko. Menurut kamus, risiko adalah kemungkinan kerugian atau kecelakaan. Definisi dari risiko proyek adalah sebuah ketidakpastian yang dapat berdampak positif atau negatif bagi proyek. Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk meminimalkan potensi risiko. Negara memaksimalkan potensi risiko tersebut. Manajemen risiko proyek yaitu mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon terhadap risiko yang ada selama proyek agar tujuan proyek tercapai. Kemudian dalam pengelolaan perusahaan secara umum, fungsi penerapan manajemen risiko pada tingkat perusahaan adalah: 1. Memperkuat analisis pencapaian strategi perusahaan, memudahkan dalam pengambilan keputusan. 3. Meningkatkan produktivitas perusahaan. Proses manajemen risiko proyek: perencanaan manajemen risiko, kemudian identifikasi risiko, 3. Melakukan analisis risiko kualitatif, 4. Melakukan analisis risiko secara kuantitatif, 5. Merencanakan respon terhadap risiko, 6. Monitoring dan pengendalian risiko. Selanjutnya, perencanaan yaitu meliputi input, teknik, dan output. Selanjutnya itu analisis risiko kuantitatif, yaitu 1. Input, akses proses organisasi pernyataan ruang lingkup, perencanaan manajemen risiko register. Teknik, penilaian probabilitas dan dampak risiko, matris probabilitas dan dampak, penilaian mutu dan risiko. Output, risk register atau update. Identifikasi risiko: input, faktor lingkungan, aset proses organisasi, teknik, documentation review, dan output data risiko teridentifikasi. Selanjutnya, perencanaan respon risiko. Input, risk management plan, teknik, strategi untuk risiko negatif atau ancaman. Output, project management plan. Pengendalian dan monitoring risiko. Input, risk management plan, teknik, risk audience. Output, risk register. Selanjutnya, risiko negatif dan risiko positif. Risiko negatif melibatkan pemahaman terhadap potensi masalah yang mungkin terjadi dalam proyek dan bagaimana risiko tersebut dapat menghambat proyek. Risiko positif adalah risiko yang dihasilkan oleh sesuatu yang baik, kadang disebut peluang atau kesempatan. Strategi risiko negatif: avoid, menghindari risiko, melibatkan perubahan rencana manajemen untuk menghilangkan ancaman oleh risiko merugikan. Transfer, memindahkan risiko, mensyaratkan pergantian penerima dampak negatif. Mitigate, pengurangan peluang atau dampak bermain risiko merugikan ke ambang batas yang dapat diterima. Strategi risiko positif: exploit, strategi untuk memasukkan bahwa kesempatan dapat terrealisasi. 2. Share, alokasi kepemilikan kepada pihak ketiga yang memiliki kemampuan terbaik menangkap peluang manfaat proyek. Enhance, memodifikasi ukuran kesempatan dengan meningkatkan peluang atau dampak positif. Kemudian rencana kontingensi. Kemudian kedua, yang dilakukan oleh tim proyek apabila sebuah risiko benar-benar terjadi. Fallback plan, secara rencana yang dikembangkan untuk risiko yang berdampak sangat tinggi pada keberhasilan. Kemudian identifikasi risiko. Proses pemahaman potensi kejadian yang dapat menghambat atau membantu sebuah proyek. Alat bantu metode untuk mengidentifikasi risiko.
Selanjutnya yaitu interview, sebuah cara untuk menemukan fakta dengan cara mengumpulkan informasi melalui tiap muka, telepon, email, dan instan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.